Kali ini film akan menceritakan seorang ibu bernama Nadia dan juga seorang anak yang bernama Alias, di mana mereka akan terbang menuju ke Amerika, untuk menemui seorang dokter, yang kalau dilihat dari kepalanya yang botak, mungkin si ibu ini sakit kanker. Setibanya di bandara, sang ibu merasakan sakit dan akhirnya izin ke toilet, sementara si anak melakukan check-in sendirian. Di situ ada seorang yang bernama Farid yang memberikan sedikit bantuan. Sesampainya tiba di dalam pesawat, kita akan diperkenalkan oleh pramugara yang bernama Robert, yang dari gayanya orang ini sedikit melambai. 1 jam setelah lepas landas, Nadia dan Alias dibangunkan oleh suara keributan yang ada di belakang, dan ternyata suara keributan itu berasal dari Robert yang dengan brutal telah menghabisi salah satu penumpang. Ternyata di balik sikap melambai dari seorang Robert, dia adalah salah satu dari orang yang membajak pesawat, bahkan dialah yang paling brutal daripada yang lainnya. Tak hanya itu saja, bahkan kopilot pun adalah salah satu dari komplotan mereka, bahkan ia berhasil meracuni kapten pilot. Terjadi hal menegangkan ketika Robert yang bertindak terlalu brutal, karena kelompok lain menganggap hal itu tidak perlu. Puncaknya ketika Robert menembak Nadia tepat di depan Ilyas. Hal itu membuat ketua kelompok marah dan menegur Robert. Ketika Nadia tergeletak dan dianggap meninggal, tiba-tiba Nadia tersadar kembali. Ketika ia melihat di sekeliling dirasa sudah aman, ia pun bersembunyi di tempat penyimpanan barang. Di saat bersamaan, komplotan itu sedang mengecek barang. Karena takut diserang, Nadia pun menghabisi komplotan itu duluan. Alhasil komplotan itu pun tewas. Di sisi lain, penumpang yang masih terintimidasi oleh perilaku Robert yang arogan, tidak bisa berbuat banyak. Nadia hendak berganti baju dan berniat untuk turun ke bawah menemui sang anak. Namun melihat komplotan itu hendak naik ke atas, Nadia pun menyelinap dan berhasil turun menemui anaknya. Nadia pun mengajak anaknya pergi ke kokpit. Alangkah terkejutnya, ternyata pesawat terbang dengan mode otomatis. Hal itu membuat Nadia meminta bantuan kepada semua penumpang yang bisa mengendarai pesawat. Di sisi lain, para komplotan sangat dibuat terkejut karena salah satu dari rekannya tewas secara mengenaskan. Alhasil, ketika komplotan itu kembali dan memaksa untuk membuka pintu kokpit, Nadia dibuat murka. Betapa kejamnya komplotan itu yang membunuh satu penumpang hanya untuk membuat Nadia tertekan. Dirasa belum berhasil, pimpinan menyuruh anak buahnya untuk membawa korban satu lagi. Betapa brutalnya mereka ketika yang dibawa adalah anak di bawah umur. Nadia pun tidak tahan, akhirnya ia keluar dan menyerang pimpinan dengan menggigitnya. Karena takut tergigit dan menjadi vampir, ia pun menusuk tepat di jantungnya. Hal itu disadari oleh Robert, ia pun mengerti sekarang ternyata Nadia adalah seorang vampir. Nadia pun kembali ke kokpit dan menyuntikkan serum. Sementara itu, Robert yang masih penasaran dengan apa yang dilihatnya, ia pun mencoba mencari tahu dengan menggeledah tas milik Nadia. Di situ ditemukan buku harian bahwa Nadia takut dengan cahaya. Menyadari hal itu, Robert pun memberitahu komplotannya, bahwa yang ia hadapi bukanlah manusia, melainkan teman-temannya Kevin Julio, Prilly, dan Aliando. Bermodalkan cahaya valet dan sebuah kayu yang dibuat runcing, Robert menghampiri Nadia dan inilah yang terjadi. Entah apa yang dirancangkan Robert, ia dengan tenang mengambil sampel darah Nadia menggunakan jarum suntik. Melihat ibunya dalam posisi terjepit, sang anak menembakkan kaca pesawat. Satu penjahat pun berhasil menurunkan ketinggian pesawat, sehingga tekanan udara kembali normal, di mana Nadia sendiri saat ini sedang mencari Robert yang mengambil sampel darahnya. Dan ternyata Robert bersembunyi di dalam mobil anti peluru. Robert pun memprovokasi Nadia, dan inilah yang terjadi. Dalam posisi terpojok, Robert pun nekat menyuntikkan darah Nadia ke dalam tubuhnya, sehingga ia berubah menjadi vampir. Melihat hal itu Nadia pun membakar mobil tersebut. Ketika Nadia memastikan Robert tewas terbakar, ia pun kembali naik ke atas untuk menemui Ilyas. Di saat bersamaan, muncul satu komplotan yang memeriksa asap yang mengepul dan tiba-tiba celakalah para penumpang, karena Robert berniat membentuk pasukan vampir dengan cara menggigit komplotannya. Sementara itu Nadia disibukkan dengan para penumpang yang menyerangnya. Sementara itu, Robert dan kawan-kawan pun memangsa semua penumpang. Nadia pun berniat masuk ke pintu kokpit dibantu oleh Farid. Tetapi tangan Farid terkena gigitan oleh Robert, sehingga dengan terpaksa Nadia memotong tangan Farid agar tidak menjadi seorang vampir. Tepat saat semua penumpang berteriak meminta pintunya dibuka, di dalam pesawat yang selamat hanya ada Nadia, Farid, Ilyas dan si Samsul.
Samsul yang merupakan salah satu dari komplotan tersebut, memilih berpihak kepada Nadia karena semua komplotannya sudah menjadi vampir. Samsul mengetahui beberapa titik yang terdapat bom di dalam pesawat, hal itu membuat Nadia berencana untuk meledakkan pesawat setelah sesaat pesawat mendarat. Masalahnya adalah, pemicu bom berada di ruangan kargo, tepatnya di saku celana salah satu kelompok yang sudah tewas. Menyadari hal itu, Nadia pun bertekad meledakkan bom itu secara manual, namun tak ridho karena ibunya akan meninggal. Si anak yang mempunyai tubuh yang kecil, berniat mengambil pemicu di ruangan kargo dengan melalui ruang udara. Tidak sia-sia, keberanian bocah itu pun berhasil mengambil pemicu tersebut, namun masalah lain muncul, ketika para vampir sudah mulai mencium aroma-aroma bau manusia. Nadia yang sudah lemah pun berniat melakukan perlawanan, namun dia membutuhkan darah segar untuk membuat tubuhnya pulih lagi. Alhasil Nadia pun menggigit Samsul, dan membiarkan Farid hidup dan menitipkan anaknya kepada Farid. Elias sendiri terus berusaha sembunyi di bawah mobil, dikerubuti para vampir dan juga Robert yang terus berusaha meraih bocah itu. Ketika situasi sudah tidak menguntungkan, tiba-tiba Nadia. Terjadilah perkelahian antara vampir ibu-ibu melawan vampir Robert. Robert yang unggul dengan kekuatan penuh pun dengan mudah mengalahkan Nadia. Pusat perhatian pun beralih lagi kepada bocah itu, namun bocah pintar itu dengan cerdik menombol pemicu bom. Melihat Nadia dan Elias sedang kesusahan, Farid pun membantu dengan membelokkan pesawat tepat ke arah sinar matahari. Pagi menjelang siang, Farid pun meminta Ilyas agar tetap berada di bawah sinar matahari, agar para vampir tidak mendekatinya, termasuk dari ibunya sendiri yang sudah sepenuhnya menjadi vampir. Farid dengan sekuat tenaga harus mendaratkan pesawat walaupun dengan satu tangan. Berlokasi di Bandara Skotlandia, pesawat pun bersiap mendarat, di mana para militer sudah bersiap siaga menyambut pesawat, yang mereka anggap masih dibajak oleh para teroris, namun mereka tidak tahu bahwa yang membajak lebih mengerikan daripada teroris. Di bawah komando sang pemimpin, operasi ini berjalan cukup rapi. Ketika pesawat mendarat, mereka pun dikejutkan, ternyata yang turun dari pesawat hanyalah seorang anak kecil. Farid yang berada di ruangan kokpit mencoba melambaikan tangan berharap dapat bantuan, namun para militer justru menganggap Farid adalah salah satu dari teroris, hingga ia disuruh berdiam sampai mendapatkan instruksi selanjutnya. Ilyas pun berhasil diselamatkan dan dimintai keterangan. Ilyas pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi, namun tidak ada yang mempercayainya, bahkan menganggap Ilyas depresi karena mengalami tekanan yang begitu berat. Sang komandan pun meminta menyuntikkan obat bius kepada Ilyas agar memberi ia ketenangan, dan masih menganggap Farid adalah salah satu komplotan dari teroris. Sore menjelang malam sang komandan masih kekeh tidak percaya kepada Ilyas dan juga Farid yang memiliki kesamaan cerita. Akhirnya sang komandan pun meminta pasukannya untuk menembak namun Farid berhasil berlindung. Pasukan pun masuk ke dalam pesawat dan inilah yang terjadi. Gara-gara sang komandan keras kepala, akhirnya ia harus menyaksikan anak buahnya satu persatu dimakan oleh vampir. Beruntung Farid bisa diselamatkan dan dibawa keluar pesawat. Di sisi lain Ilyas yang mau dibawa ke rumah sakit berhasil kabur dan mendekati pesawat. Melihat ibunya yang sedang memangsa para tentara, ia menyadari bahwa ini sudah bukan ibunya lagi, dan dengan cerdik dia pun memencet tombol pemicu dan pesawat pun meledak.